Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota PI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan pada malam hari ini. Saya berharap dan saya berdoa, semoga kita semua ada di dalam kondisi yang baik, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu terbaik kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami, anggota panitia PI, khususnya yang ada di ketiga KPW, yang ada di Pancasari, Batu Bulan, dan di Sidikarya. Biarlah kami semua dikuatkan dan dipersiapkan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan, kami yang mendengar, sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting, dan topik ini kelihatannya sederhana, tapi begitu penting di dalam kekristenan, sehingga kita tidak bisa mengabaikan bagian firman Tuhan ini. Yang saya mau bicarakan atau yang menjadi maksud saya adalah keteladanan Tuhan Yesus di dalam berdoa. Dan ini yang akan kita pelajari bersama di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Saya akan membaca, Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Salah satu hal yang paling menakjubkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu waktu yang dihabiskan Tuhan untuk berdoa. Ini jadi pertanyaan penting untuk kita bisa jawab bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pelayanan publik yang dilakukan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih, Yesus sama sekali tidak mengurangi porsi berdoanya. Atau Yesus tidak pernah menganggap doa ini menjadi sesuatu yang penting, karena tiap hari di dalam memulai pelayanan-pelayanan yang berat, bahkan di dalam memulai menghadapi penderitaan-penderitaan, dia selalu datang di hadapan Bapaknya dengan hati dan jiwa yang terbuka. Oleh sebab itu ini akan menjadi perhatian kita pada malam hari ini, dan saya rindu untuk kita ketika belajar ini, kita langsung mempraktikannya di dalam persekutuan malam hari ini. Yang saya maksudkan ialah ketika kita belajar bersama, kita sekaligus mengambil waktu untuk kita berdoa. Mengambil waktu 1 atau 2 menit untuk kita berdoa beberapa pokok doa yang akan kita bicarakan, yang nanti akan bisa saya pandu dari tempat ini. Oke, kita melanjutkan dengan apa yang dipelajari dalam firman Tuhan hari ini. Berbicara tentang doa, semua orang udah tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dan kita tidak bisa hidup tanpa kita berdoa, karena itu adalah hal yang sangat penting. Saya menceritakan sedikit tentang kisah seekor ikan paus ketika dia berenang. Ikan paus itu akan berenang di dalam kedalaman yang sangat dalam, dan setiap jam ikan paus itu pasti akan naik ke permukaan, dan dia akan mengambil oksigen di permukaan air. Tentunya di permukaan air ini, di atasnya itu bukan area hidup ikan paus, tapi dia membutuhkan sesuatu yang di atas kebiasaannya dia, di luar kebiasaannya dia, yaitu di atas air, untuk dia bisa menyelam lagi ke dalam. Yang saya maksudkan ialah begini, kita hidup di dunia,
kita belum berjumpa dengan Tuhan secara fisik, tetapi kita merindukan dan kehidupan kita itu ditentukan bukan oleh dunia ini, tetapi oleh Tuhan sendiri dan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pola bahwa kita hidup di dunia ini, tapi kita membutuhkan pertolongan dari surga. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, maka kita terkoneksi dengan Tuhan, sehingga kita bisa kuat menjalani kehidupan ini, seberat apapun kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelum dia melakukan semua pelayanan-pelayanan, semua hal yang bahkan sampai dia harus mati di salib, yang kita sudah memperingati Jumat Agung dan bahkan kebangkitannya, dia selalu datang di hadapan Bapanya untuk berdoa. Ini menjadi teladan yang baik bagi kita semua. Doa adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya teori saja, bukan hanya pelajaran atau sesuatu yang sudah kita sering dengar, tetapi saya berharap kita punya kebiasaan yang baik ini untuk kita bisa berdoa. Karena pekabaran Injil tidak akan pernah bisa berhasil tanpa doa. Keluarga kita, pelayanan di gereja kita, tidak pernah akan bisa berhasil tanpa kita bertekun di dalam doa. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan mengajarkan supaya kita tetaplah berdoa. Saya pernah mendengar seorang ibu berkata, "Pak Peter, saya sudah berdoa, sudah bertahun-tahun untuk suami saya, untuk dia bertobat, percaya Tuhan. Tapi sampai sekarang dia belum bertobat." Ya, kita cuma bisa mengingatkan, teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Karena untuk bisa mengubah orang lain itu hanya Tuhan yang dapat menolong. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu juga yang terus mendoakan anak dari bapak ibu semua dan berkata bahwa, "Ya Pak Peter, saya juga terus berdoa untuk anak saya, tapi kok masih belum ada perubahan-perubahan." Saya mau ingatkan dan menguatkan bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk tetaplah berdoa. Mungkin juga ada yang bertanya bahwa, "Ya Pak Peter, saya sudah berdoa untuk pekerjaan, tapi kok masih belum ada sampai sekarang." Tetaplah berdoa. Dan sekian banyak pergumulan yang lain, saya mau ingatkan dan menguatkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk tetaplah berdoa. Pada saat ini kita akan berdoa untuk satu topik, yaitu untuk keluarga kita. Saya rindu kita menyediakan 1-2 menit untuk berdoa bagi keluarga kita. Jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki suami atau istri yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa bagi mereka. Atau bagi Bapak Ibu yang punya anak di dalam kesulitan hidup, di dalam pergumulan, mencari pekerjaan, pasangan hidup, atau bahkan belum percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa untuk mereka. Atau saudara, adik kakak, atau orang tua, atau di dalam keluarga besar ada yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita ambil waktu sebentar untuk kita berdoa. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk kita berdoa selama 1 atau 2 menit untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada malam hari ini seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengurangi porsi doa. Kadang-kadang kami berdoa begitu cepatnya. 1 menit sudah cukup bagi kami. Tapi pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami untuk kami terus berdoa untuk hal-hal yang penting di dalam kehidupan kami. Dan malam ini kami mau berdoa untuk keluarga kami. Jika ada di antara keluarga kami, entah suami, istri, anak, saudara, adik kakak, ada di antara mereka yang belum percaya kepada Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan membuka hati mereka untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sekiranya ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka juga, kiranya Tuhan menolong. Entah itu masalah pekerjaan, masalah kehidupan hidup hari-hari, pergumulan-pergumulan yang tidak sempat kami ketahui, atau hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan membuka jalan untuk setiap bapak-bapak dan ibu-ibu anggota PI pada malam hari ini. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang berikut kita akan mendoakan untuk anggota PI supaya kita bisa ambil bagian mendoakan mungkin 1 atau 2 orang yang kita kenal. Beberapa waktu lalu saya pernah sharing bahwa kita punya tanggung jawab untuk menceritakan tentang karya keselamatan kepada saudara-saudara siapapun yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Oleh sebab itu, tanpa berdoa kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan pelayanan teladan Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita bahwa sebelum kita melakukan apapun termasuk berjumpa dengan orang, membicarakan tentang Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan mengubah hati mereka menerima pesan firman Tuhan yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, saya rindu untuk kita masuk di dalam pokok doa yang kedua untuk jiwa-jiwa. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Ada di antara Bapak Ibu yang mungkin memiliki 1 atau 2 nama. Oh ya, Pak Peter, saya mau mendoakan si A, si B. 2 orang ini ada di hati saya. Tuhan taruh di hati saya untuk mendoakan mereka. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk mendoakan mereka. Atau mungkin tetangga, atau teman kantor, atau karyawan, atau siapapun kita. Mari kita sama-sama ambil waktu 1-2 menit untuk kita mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota Panitia PI, kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa entah itu karyawan kami, entah itu tetangga kami, entah itu teman, sahabat, atau siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau berdoa kiranya hati mereka terbuka oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami berbicara, mereka boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu bahwa pemberitaan Injil tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa kami mendasari semuanya di dalam doa. Karena hal ini begitu penting. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya jiwa-jiwa yang kami layani, biarlah mereka dibuka hati mereka oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kami berdoa kiranya Tuhan juga terus menolong dan meneguhkan mereka di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pokok doa yang ketiga, yaitu untuk gereja dan untuk pemimpin-pemimpin. Karena Paulus juga berkata kepada jemaat untuk doakanlah kami di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Oleh sebab itu Panitia PI, mari kita mendoakan pemimpin gereja kita, ketua PI, dan juga semua tim yang ada, supaya para pemimpin ini boleh Tuhan pakai dengan baik untuk bisa menjadi saluran berkat memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena pesan Tuhan Yesus pada malam hari ini sudah sangat jelas kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah menunda-nunda untuk berdoa, berhubungan dengan Bapaknya. Dia tidak pernah memotong waktunya untuk berdoa. Kadang-kadang kita jujur saja, kadang-kadang kita berdoa begitu cepatnya. Bahkan kalau saudara-saudara sepupu kita punya 5 waktu di dalam berdoa, kita juga punya 5 waktu. Waktu bangun pagi, waktu mau kerja, waktu makan siang, waktu makan malam, dan juga mungkin waktu mau tidur. Dan itu pun mungkin kita berdoa dengan begitu cepatnya. Tapi saya berharap kita mulai bertekun di dalam doa, seperti yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, bertekun di dalam doa. Ini bukan masalah waktu yang berjam-jam, ini bukan masalah itu. Tetapi saya juga ingin mendorong kita untuk punya banyak waktu bersama dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita mengambil waktu yang terakhir, pokok doa yang terakhir untuk pemimpin dan juga buat gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa pada malam hari ini untuk gembala sidang kami. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan pertolongan supaya hamba-Mu tetap sehat dan kuat sehingga dapat menolong jemaat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Panitia PI, Pak Riki sebagai ketua, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam menjalankan tugas yang berat ini.
Kami tahu ini berat karena ini bukan berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi urusan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan keterbebanan hati ini untuk kami semua, panitia PI, boleh mengambil bagian di dalamnya. Merasa penting, karena ini penting juga buat Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kami semua, panitia PI, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Para pemimpin dan kami semua, sebagai rekan kerja di dalam Tuhan, dimampukan untuk melakukan tugas dan pelayanan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya berharap renungan yang sederhana dan sekaligus kita mempraktikkan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Apapun permasalahan kita, justru semakin kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Bukan masalah durasinya, tetapi ini adalah lifestyle atau gaya hidup orang-orang percaya yang harus terus terkoneksi dengan Tuhan di surga. Saya pikir renungan firman Tuhan ini sudah cukup dan biarlah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.